Halo Sobat Kopi, welcome back to my channel Coffee Boy Jalan-Jalan. Kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan mau ngopi di Salapan Jati nih. Ini di belakang gua di tempatnya. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Makasih nih. Oke, halo Sobat Kopi. Nah, kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan mau ngopi di Salapan Jati. Tepatnya siapakah ini? Perkenalkan namanya Kang. Oke, nama saya Rian. Saya emang bukan pecinta kopi tapi memanfaatkan peluang bisnis. Gitu. Mungkin kalau ditanya soal kopi ya sedikitlah mengetahuinya gitu. Oke, siap. Bisnis karena emang saya memang hobinya berbisnis gitu dalam hal apapun bisnis. Ketika ada peluang ya saya ambil. Oke, sip. Berarti Coffee Boy beruntung banget nih ya ketemu kali ini. Iya. Oke, kita opening dulu. Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, buat kamu nanti yang mau ikut Coffee Boy jalan-jalan, jangan lupa komen di kolom komentar. Siapa yang komentar yang menarik, mudah-mudahan beruntung saya ajak ngopi trip berikutnya. Terima kasih nih Kang Rian udah disempatkan kali ini setelah 2 kali schedule. Iya, gagal. Sama-sama kita ya sama-sama sibuk gitu ya. Jadi terima kasih banget hari ini udah bersedia kita kolaborasi. Ini juga pertama kalinya saya main ke sini. Oh gitu. Iya, jadi dapat rekomendasi. Tapi sulit nggak? Untuk nyari tempatnya sih, kalau di map sih enggak sih, cuma awal-awal mungkin bingung ya, ini di perumahan kan ya. Di ini bingung, ini kayak ke tempatnya Morning Cup ini. Jadi ya lokasinya berdekatan sama Morning Cup. Jadi ya saya juga baru tahu di sini ada coffee shop. Tempatnya asik lagi. Ya. Iya, konsepnya nggak nyangka juga. Bener, nggak nyangka juga. Nah ini mau diceritain dong Kang, ini berdirinya dari kapan? Si Salapan Jati ini? Saya ceritakan secara singkat aja mungkin boleh. Ya sejarah Salapan Jati ini sebenarnya orang tua saya memang menginginkan usaha kuliner, hanya saja tidak tahu jenis kuliner apa yang mau diusahakan karena kan banyak segmennya, banyak pilihannya. Banyak pilihan. Dan kebetulan saya melihat pasar di Jakarta dan di Bandung sebagai referensi lah acuan saya, kok banyak coffee shop, kedai-kedai kopi, memang ada apa sih di pasar sana. Setelah saya telusuri memang sudah terbranding kopi ini oleh kalangan artis, yaitu ya filmnya itu filosofi kopi kan. Iya, ya betul. Itu dari situ saya mikir, wah ini pasar baru nih dan kayaknya kan nggak akan mati. Contoh seperti sebelum tren kopi itu kan ada usaha batu akik ya. Nggak lama setelah itu kan pudar kan musiman. Saya riset kopi sepertinya tidak akan pudar karena malah menjadi kebutuhan. Karena dari sisi kopi itu nggak cuman orang tua, bahkan anak muda juga masuk karena dengan kepo jenis kopi, perbedaan kopi saset sama kopi langsung biji kopi itu apa gitu kan. Itu jadi daya tarik tersendiri. Dan apalagi kaum milenial kan pansos kayak di sosmed gitu kan, foto-foto ala-ala seperti misalkan yang sudah terjadi brand-brand besar gitu. Ya akhirnya saya membuka kedai kopi yang dengan berkonsep ramah lingkungan. Karena melihat situasi di sini kan kampung ya, dan mojok juga posisinya. Kalau misalkan seandainya saya membangun tempat ini dengan konsep misalkan vintage gitu, kayak minimalis, yang tembok seperti itu, rasanya kurang karena di kota sudah banyak bahkan lebih bagus-bagus. Kalau saya mau buat harus lebih bagus lagi kan, dan menarik gitu. Dan pastinya modalnya tidak sedikit kan kalau untuk membangun seperti itu.
Maka dari itu alternatifnya saya mencari yaitu menggunakan bambu. Malah jadi ini benar sih, sumpah ini unik banget. Bambu, karena ini menjadi daya tarik tersendiri melihat pada saat itu di Karawang belum ada konsep bambu. Kan kalau sekarang udah banyak saung kabogo, Sundaan, Sundaan kan, terus Abah Cianjur dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin memelopori mungkin ya. Karena referensi saya sebenarnya di Bandung itu banyak, karena emang hobi travel juga. Bandung gitu kan. Gimana ya caranya menciptakan tongkrongan baru yang mungkin masuk di kantong anak muda dan juga di sisi lain menguntungkan dari pengusaha juga, mengkolaborasi itu bagaimana. Saya mencoba meriset tempat apa yang cocok untuk dibangun di sini kan. Meriset. Setelah itu ya memang kondisi di sini kan kebun, memang kebun jati. Maka dari itu ya saya memutuskan untuk konsepnya outdoor saja gitu. Gitu. Karena memang belum ada sebelumnya kedai kopi di Karawang yang konsep outdoor dan perpaduan sama bambu-bambu gitu kan. Betul. Ini cuma baru kan pertama warungnya juga. Kan kecil, barnya cuma segini, cuman ya dibikin terbuka aja. Hanya saja minusnya adalah ya kalau musim hujan ada nggak karuan lah. Misbar. Kalau kata orang Sunda ya misbar gitu. Itu didirikan pembangunan tuh 2018, akhir 2018. Operasional itu di bulan Januari tanggal 9 2019. Udah jalan 2 tahun ya. Iya, udah jalan 2 tahun ya. Pengalamannya apa aja nih, suka dukanya? Aduh, pasti. Karena gini, menurut pengamatan saya kan kadang biasa kita kalau buka sesuatu yang baru, apapun itu, baik coffee shop ataupun bisnis yang lain, kan kita mesti ngenalin ke pasar nih. Agree. Ya, kita punya ini loh gitu. Nah, gimana waktu kamu membangun coffee shopnya Salapan Jati nih dengan timnya, itu gimana sih nge-branding supaya orang tahu terus mau ke sini gitu. Gimana caranya? Betul. Ya secara lokasi kan kita tahu ya di sini kan bukan pusat kota. Lokasinya juga tidak di pinggir jalan utama, bahkan di mojok banget kan, bener. Tapi ya setelah masuk ke sini ya kayak kamu nemu oase lagi di gurun pasir. Gimana tuh strateginya? Mungkin kalau di zaman dahulu belum ada yang namanya sosial media, susah untuk memasarkan tempat dan pasti orang berpikiran berbisnis itu harus tempatnya strategik dalam artian di pusat kota, terus dekat-dekat keramaian kayak kampus, misalnya perkantoran dan sebagainya. Mungkin agak susah kalau di zaman dulu ya untuk membranding, untuk memperkenalkan di sini tuh ada tempat loh di pojok gang misalkan kan. Nah, kalau di era zaman sekarang ini kan udah industrinya 4.0 kan, dimana semua orang pasti mempunyai yang namanya gadget smartphone. Itu smartphone kan harganya kan relatif lah ya, dari mulai harga yang murah sampai yang mahal ada. Artinya semua orang memiliki akses untuk menelusuri kemana saja yang dia inginkan, bahkan seluruh dunia bisa dia telusuri kan. Nah, saya beranggapan pasti bisa membuka usaha. Optimis dulu ya. Optimis. Membuka usaha walaupun tempatnya mojok gitu. Asalkan dalam tanda kutip konsepnya masuk dan diterima oleh pasar. Itu penting. Gitu. Konsepnya. Konsepnya diterima oleh pasar. Benar, setuju. Gitu. Jadi ngenalinnya lewat medsos lah ya. Iya, medsos. Malah sekarang medsos tuh jadi kayak KTP sebenarnya. Iya nggak sih? Betul. Kita ketemu orang nih. Minimal ya Instagram pasti punya kan. Betul. Dengan berbagai platform yang ada, ya yang lagi populer banget kan Instagram. Sekarang TikTok juga lagi happening banget kan. Cuma beda fungsinya. Jadi kalau saya ngelihat tuh Instagram tuh kayak KTP-nya kita. KTP identitas kan. Jadi ada satu orang yang bahkan mempunyai beberapa akun. Iya betul. Ya betul. Ada yang akun pribadi, ada yang akun bisnis, ada yang akun apa segala macam. Jadi ya itu kayak jadi apa ya, identitas kita di dunia sosial. Iya.
Berarti nih kayak kita belum kenal nanti Instagramnya apa? Paling nggak kepo-kepo kan. Stalker ngelihat, oh ternyata Kang Rian seperti ini, hobinya apa. Jadi mencerminkan juga sebetulnya. Walaupun mungkin tidak real life-nya. Betul nggak sih? Kadang ada kan orang yang di Instagram tuh mungkin ngelihatnya lagi traveling atau dia punya hobi apa gitu kan. Tidak mencerminkan dirinya sendiri. Seperti itu. Itu mungkin salah satu segmen yang berbeda. Jadi dimanfaatin tuh sama timnya Salapanjati untuk memarketingin coffee shopnya. Ini tempatnya nanti saya ambil gambarnya, ini bagus banget. Jadi buat selfie, buat apa ya? Ya ngumpul-ngumpul bareng teman, keluarga juga masuk ya. Dan anak muda kan pastinya mengalami yang namanya bosan atau jenuh kan. Misalkan kalau anak kampus kan jenuh dengan tugasnya dan dia ingin menyendiri atau misalkan ingin lebih intens dalam berdiskusi, ngobrol apapun itu. Dia mulai kejenuhan dan mencari tempat di mana tempat itu cocok buat saya gitu loh. Yang jauh dari kebisingan, keramaian gitu, dan supaya obrolannya tuh masuk. Kalau sekarang kan di Karawang juga udah mulai banyak nih kayak hutan kertas pinus pinus, terus misalkan apalagi kalau yang di loji-loji tuh lupa sebenarnya kopi pasti orang tuh kesana gitu loh. Kalau misalkan ya tadi balik lagi pasarnya diterima dan aksesnya mudah juga gitu. Ya, hal yang terpenting selain tempat ya makanan juga harus ya. Menunya ya. Dalam penyajiannya atau packagingnya gitu. Kemasannya harus menarik, dibikin semenarik mungkin gitu. Itu juga penting ya. Penting. Jadi orang sekarang ngeliat tuh keluarnya dulu ya. Betul. Karena tadi saya bilang kaum milenial ini sangat instagramable. Jadi sebelum makan cekrek dulu ini foto dulu atau ya pamer saya lagi di kedai anu nih, saya lagi di brand anu nih. Betul. Kan contoh gini, kenapa sih orang pengen banget foto cupnya, mohon maaf bisa boleh nyebut silakan. Starbucks misalkan. Karena Starbucks ini kan daya tariknya kan kayak punya nilai jual tinggi nilai gengsi tersendiri ya. Ya ketika moto ini saya bangga gitu. Jadi Starbucks dengan harga sekian ribu kan saya bisa menikmatinya. Mungkin kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu. Kenapa gitu kita nggak bisa gitu menciptakan hal yang sama seperti itu. Sebenarnya kan kalau dari sisi rasa kan ya mirip-mirip lah 11-12 kalau bahan pokok apapun itu, karena ya itu aja bahan pokok tuh yang membedakan adalah ya packaging ya, kemasannya gitu. Bikin menarik mungkin, bikin seabsurd mungkin lah gitu. Malah itu jadi apa ya? Jadi orang bikin penasaran juga betul. Jadi ya kemasan juga penting tuh. Kadang tuh ada orang yang ngerasa produknya udah bagus, ya kan? Tapi mungkin ngemasnya tuh asal-asalan. Iya. Jadi orang pertama kali ngelihatnya tuh kayak ini produknya apa sih? Apaan sih ya gitu kan? Ya? Lu tuh mau nyeritain apa gitu? Kita juga bingung kan? Betul. Kayak misalnya nih kayak gelas gitu ya. Ada yang digambar, ada yang segala macam. Jadi sudah menceritakan isi dari produknya. Nah itu kan juga buat kita yang minum, oh ternyata ini keren, unik ya gitu. Atau punya apa sih kayak kita gimmick buat jadi aset foto gitu. Nah itu yang emang sih sekarang ini lagi hype banget ya. Betul. Di anak-anak milenial nih hype banget tuh. Dan satu lagi milenial selain itu kita harus berinteraksi sih. Oh iya, itu penting banget sih. Penting banget ketika customer membeli kopi atau apapun itu, si penyeduh atau baristanya berinteraksi dan mengedukasi, karena yang susah itu kan edukasinya. Misalkan apa bedanya kopi di coffee shop dengan misalkan kopi-kopi yang di rumahan gitu loh, di warkop yang misalkan ya kayak gitu ya. Padahal secara umum namanya kopi ya. Iya, kopi kan sama aja gitu. Sama aja. Yang mahal kan adalah edukasinya. Contoh kan misalkan kalau kopi saset sebenarnya itu
bukan kopi, namun dia sari dari jagung gitu kan. Karena kalau kopi kan nggak mungkin kan pabrik produksi. Pasti ada komponen yang lain. Komponen yang lain kan, nggak pure benar-benar 90% kopi itu. Betul. Kalau ini kan memang kita tahu, dilihat langsung ya, dilihat langsung bahwa ini tuh memang dari biji kopinya, ini dari daerah sini, terus prosesnya terus rasanya ini kan, jadi pas dicobain memang malah jadi menarik ya. Iya menarik ya. Ternyata ada ilmunya gitu loh. Sama kan kenapa branding teh itu kurang dibandingkan branding kopi, karena teh itu kan untuk kalangan tertentu saja, kelas menengah atas gitu loh. Kalau teh itu kan budayanya kerajaan Inggris kan. Nah, dari itu kan segmennya susah masuk ke anak muda. Mending saya beli sari wangi aja. Emang bedanya apa sih teh gitu? Itu kan masih butuh waktu untuk mengedukasi. Butuh effort lebih sih itu. Iya. Kalau kopi kan emang udah ada brandingnya kan, dari kalangan artis ini begini. Jadi orang kan kopi itu seperti ini. Ternyata yang benar kopi kayak gini ya rasanya. Setuju. Gitu. Jadi kalau di Salapan Jati nih, saya mau nanya, kalau single originnya, nah itu ada dari daerah mana aja? Kalau single origin sebenarnya kita tuh kebanyakan ngambil itu dari daerah Bandung. Daerah Bandung, Jawa Baratan berarti. Jawa Baratan, kita emang ada aksesnya Jawa Baratan sih. Ya sesekali pernah sih daerah-daerah kayak misalkan Aceh gitu, kayak kita, apa namanya, Gayo sama Mandailing itu ada akses, sama yang mungkin selain itu ada Kintamani juga. Iya. Berarti memang kopi-kopi yang apa ya, yang ya top 5 lah ya di Indonesia ya. Nah itu kalau Kang Rian sendiri nih lebih menyukai kopi susu, berbasic kopi susu atau kopi manual? Untuk awal pemula memang kopi susu untuk kopi mengenal kopi susu kan. Kopi susu setelah ternyata beda ya kopi susu saset sama kopi susu ini. Betul, dari segi rasa udah kerasa ya. Dengan blendnya kopi dari perpaduannya banding sekian-sekian kan. Awal sih kopi susu, terus kalau manual masuk sedikit ke Vietnam Drip. Karena kan masih ada susu-susunya dulu kan, belajar. Saya itu nyobain lah yang benar-benar kopi hitam ya, V60 kan. Terus beansnya pelajari dulu kan, biasanya aku baca dulu kan, ini beansnya rasanya apa, dari mana ini. Terus bahkan sampai ya ini nilai sendinya kopi itu sampai minumnya saja, cara minumnya saja itu ada caranya gitu. Karena waktu awal kan nggak tahu ya, minum aja kan. Rasa kan, pengenal rasa, indera rasa kan lidah gitu yang saya ketahui kan. Ternyata kalau ingin tahu benar citra rasa kopi itu bukan dari lidah, namun dari gusi. Waduh, ini dalam lagi kan. Ada ilmunya ternyata kan. Iya, makanya itu ada ilmunya yang namanya cupping protokol, pengenalan rasa, sensori. Nah dari situ, wah ini makin menarik ya. Menarik banget. Selain menarik dari sisi bisnis, menariknya dari sisi agamanya juga dapat gitu loh. Kenapa kopi kok bisa beda-beda rasanya gitu loh, dengan ketinggian, terus apa namanya, tanah kan, begitu kompleksnya gitu, detailsnya tentang kopi itu kan, proses penciptaan gitu kan. Jadi saya kan ini dalam banget nih kopi nih, menarik nih, harus saya ini nih. Ditelusuri lebih lanjut malah sebetulnya nggak ada habisnya ya? Iya, nggak ada habisnya. Malah kalau ada beberapa teman gitu ya, yang ngulik sampai ini pohonnya berasal dari mana, itu luar biasa banget sih. Iya, betul. Sampai dicari tahu bibit kopinya dari mana, jenisnya apa. Wah itu luar biasa sih. Kalau saya sih secara pribadi belum sampai itu nguliknya. Suka kopi, minum suka kopi. Punya juga beberapa beans yang jadi favorit. Nah kalau Kang Rian ada nggak beans origin yang jadi favorit dan selalu favorit pribadi maksudnya? Favorit pribadi. Dan selalu apa ya? Kayak kita gini, kayak kita apa ya? Ingat rasanya gitu. Ada apa tuh? Kalau yang terngiang-ngiang yang pasti Jawa Baratan. Jawa Barat tuh lebih rasanya apa ya, fruity gitu, setuju. Sweet ya, cocok lah untuk buat masuk saya. Kita orang belum masuk ya? Belum begitu mengenal banget rasa kopi. Kalau yang kan ada orang, si
Aryan mah emang suka yang tipis-tipis gitu. Kurang jauh mainnya ya emang nggak suka pahit gitu. Kan punya asam lambung juga kan. Makanya itu ya yang tipis-tipis kan Jawa Baratan makanya aja ketemu kan. Jawa Barat malah nyocok ya. Cocok. Setuju. Itu jadi karakter yang unik. Gitu loh, emang udahlah kalau bikin apapun itu metode kayak Jap style atau pasti saya milih Jawa Baratan. Jawa Baratan. Itu sudah aromanis, mau itu Malabar. Selama dia Jawa Barat gitu, ya. Jawa Barat bener sih. Karakteristiknya itu memang ya fruitynya itu yang ngangenin ya. Setuju. Nah kalau menu nih Kang di Salapan Jati secara signaturnya apa? Yang tidak bisa menu minuman, kopi yang tidak dapat yang punya apa ya cita rasa berbeda dari kedai kopi yang lain. Kira-kira apa yang jadi unggulan di Salapan Jati? Gini ya. Menurut Kang Rian, kalau di sini di Salapan Jati ini kita kopi semuanya unggulan. Karena kita kan mengambil langsung dari petaninya. Oke. Otomatis kita tahu dong prosesnya bagaimana cara pemetikannya juga pasca panen, terus setelah panen prosesnya misalkan natural atau honey atau di fermentasi kita tahu. Jadi benar-benar pure asli dari petani. Jadi kita semua kopi unggulan. Tidak ada yang jadi masalah. Kenapa ada gap atau kotak-kotak kan tergantung selera dan juga si roasterinya itu membawa kopi itu kemana gitu. Sebenarnya kopi kan aslinya kan sama aja gitu loh. Ya dari satu sumber gitu intinya kan. Yang jadi pembeda kan rasa kan ya balik lagi ke roasterinya. Dia mau membawa rasa kopi ini mau kemana ya. Lebih ke karakternya. Lebih ke karakternya gitu ya. Cocoknya kemana nih di pasar Salapan Jati sama kedai lain. Oh ternyata pasar sini sukanya yang manis-manis. Berarti gak usah yang hitam-hitam gitu kan. Harusnya gak usah yang hard to dark gitu. Betul. Yang biasa gitu kan. Balik lagi. Semua sini kopi unggulan. Berarti kalau untuk originnya di sini ya bisa dibilang medium lah ya. Medium. Benar. Jadi ya untuk roastingannya di medium to dark atau medium light to medium. Light to medium. Oke. Rasanya itu fruity banget tuh. Iya. Kalau secara teori ya. Nah kalau kopi susu nih, kopi susu kan kita tahu ya. Ya jadi salah satu unggulan juga kan. Bahkan yang bikin naik daun si kopi sendiri kan kopi susu, gula aren sendiri kan. Iya. Banyak sih kayak hits banget itu di mana-mana hampir. Franchise itu kan terkenalnya kopi susunya. Betul. Gitu, kayak kopi kenangan. Iya, jadi semua kopi-kopi yang ya pasti hampir semua di kopi shop punya kopi susu. Betul. Di Salapan Jati ada? Ada. Nanti saya cobain. Oke. Saya ada ini udah masuk ke episode 21 berarti ya untuk ini si untuk Salapan Jati 21. Iya. Dari 21 episode saya selalu nyobain kopi susunya. Dan uniknya rasanya beda-beda. Betul. Jadi mungkin yang jadi pembeda dari sisi kopi blendannya. Iya, betul. Pembandingnya dan kopi proses ngerosting kopinya itu sendiri. Mungkin itu yang apa ya? Pembedanya di situ sih. Jadi ya secara menu sama kopi susu gitu ya. Harganya juga rata-rata sama. Betul. Tapi pas dicobain, wah yang ini rasanya begini, yang itu rasanya begitu. Jadi apa ya? Jadi referensi baru juga buat saya. Ternyata dari satu menu aja kopi susu gitu ya, kita bisa dapat beragam rasa. Apalagi yang origin. Iya kan, setuju. Walaupun ya katakanlah gitu ya, kopi susu tuh ya kopi sejuta umat lah. Semua pasti suka. Nggak mungkin orang nggak suka kopi susu. Betul. Iya. Jadi ya itu salah satu ladang cuan juga di kopi shop. Bener nggak? Betul banget. Nah kalau makanan nih Kang, ini udah mulai rame nih. Kira-kira ada menu favorit apa di kalau untuk appetizer? Kalau biasanya kalau perempuan tuh suka yang manis-manis, kuenya kita ada churros. Oke. Itu kue kering. Iya. Paduin sausnya green tea sama saus coklat. Sesuai selera berarti ya? Bisa pilih ya? Bisa pilih. Untuk mungkin yang goreng-gorengannya, wanita tuh di pengunjung, khususnya pengunjung di sini lebih suka kan banyak kan french fries atau potato wedges. Di sini dimsumnya beda. Aku mau coba juga. Nah,
kebetulan ini mohon maaf banget. Iya. Kurang beruntung saya. Besok saya balik lagi. Iya. Karena emang beda, Kak. Istri juga sampai sendiri bilang gitu loh. Dimsumnya beda gitu sama yang lain deh. Kalau yang di sini kok rasanya lebih renyah, gurih, terus dari segi bentuknya juga lebih besar gitu. Oke, jadi itu yang bikin gue penasaran nanti. Ya, di episode berikutnya gue balik lagi buat nyari dimsum. Kok lucu ya? Iya. Oke, nih sebelum kita closing nih Kang, saya mau nanya, ada tips and trick apa nggak buat teman-teman ya yang sekiranya di luar sana nih punya cita-cita, punya keinginan untuk membuka kedai kopi. Dalam hal ini di luar budget ya. Jadi waktu Kang Rian sama tim ngedevelop Salapan Jati, yang di prepare tuh apa sih? Tentunya kalian harus harus tahu nih keinginan pasar kayak itu seperti apa. Terus lokasi yang kalian buat itu di mana. Ketika kalian sudah mengetahui lokasi yang sudah ditentukan, otomatis kalian harus tahu pesaing-pesaing kita. Itu menu andalannya apa, terus konsepnya seperti apa, dan kita jangan mencoba untuk mungkin lebih baik, karena semua orang memang pengen lebih baik gitu. Tapi cobalah keluar dari pikiran itu. Coba untuk tampil berani untuk berbeda. Nah, berbeda. Itu penting. Berbeda itu bisa dari sisi konsep bangunan coffee shopnya, atau mungkin dari sisi menu makanannya yang jadi daya tarik. Contoh, misalkan dimsum nih. Dimsum kan rasanya seperti itu, 11-12 lah. Misalkan kalian buat dimsum dengan bahan baku yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, dengan rasa yang unik-unik, itu mungkin jadi pembeda dan menjadi daya tarik pasar ya. Itu untuk makanan. Kalau untuk kopinya itu lebih banyak edukasi. Ya. Karena agak sulit mengedukasi orang itu. Semakin banyak pasar kopi, terus konsepnya juga makin kesini makin unik-unik ya, makin bagus-bagus ya, gila-gilaan gitu mah. Di situ kalian pikirkan lah yang itu, karena sensitif banget itu. Betul. Menentukan goal atau tidaknya si coffee shop itu sendiri ya. Nah, berarti paling penting tuh harus kenalin dulu marketnya. Target kamu mau bikin coffee shop di mana, target marketnya siapa ya. Terus konsepnya gimana nih biar si target market ini mau ngicipin di coffee shopnya kamu. Betul. Ya, selain itu juga perlu ada produk yang diinovasi. Diinovasi. Jadi kalau versinya saya nih, ya kayak gini nih, saya kelilingnya ke kedai kopi, saya cuma bawa ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ini sebelum kita podcast gini, aku kan udah coba nih cari tahu nih apa sih isi kontennya kan. Ternyata inti Om Arnold kesini sebenarnya bukan hanya sekedar ATM, tapi menjadikan marketing tools untuk coffee shopnya. Betul, setuju. Jadi karena saya membacanya dari sisi yang lain, dari sisi yang anti mainstream lah. Bukan jalan-jalannya poin utamanya, tapi poin utama adalah inilah marketing toolsnya Coffee Boy. Jadi itu yang saya lihat. Betul, setuju. Setelah episode 21 baru ada yang menyadari hal itu. Tepuk tangan. Ini adalah marketing tools. Saya bagus ini. Setuju. Jadi solo karir lagi, keren. Solo karir. Jadi ya salah satu tujuan utamanya saya bikin konten Coffee Boy Jalan-Jalan itu, pertama ya saya pengen membranding, setuju, betul. Kedua, saya membutuhkan silaturahmi dengan para penggiat kopi yang ada di Kerawang. Karena walaupun kita dalam satu komunitas, kita bertemu di WhatsApp, berbeda pasti dengan kita bertemu seperti saat ini langsung. Ada exchange yang terjadi, ada pertukaran yang terjadi yang nggak mungkin terjadi di WhatsApp. Jadi hal itu yang sedang saya gali. Soalnya susah Om di WhatsApp, Om panjang lebar. Makanya kadang waduh. Susah, malas. Ada satu lagi yang lagi saya tunggu, nanti lagi mau ngatur waktu sama Bang Topik. Ajudan Kopi. Itu salah satu senior juga kan, yang secepat itu gitu mengembangkan karir di bisnis kopinya kan.
apa kuncinya? Saya pengen tahu nanti lagi atur waktu sama Bang Taufik. Siap. Nah, Kang Rian, terima kasih ya. Ini kita udah mulai gelap. Saya juga udah mau penasaran banget mau nyobain kopinya di Salapan Jati. Jadi thank you banget nih udah ditemenin, dikasih waktu, tips and trick gimana cara mengembangkan coffee shop dan segala macamnya. Thank you ya Kang Rian ya. Bye-bye. Oke, thank you.